Israel melontarkan ancaman kepada Iran, menyebutnya akan menderita dan senasib seperti Hamas, Houthi, dan Hizbollah. Selain itu, metode perang Iran melalui proksi dan poros juga diklaim telah berakhir dan runtuh. Mengutip Tribun News pada 9 Mei, klaim itu diutarakan oleh Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, dalam unggahannya di X pada 8 Mei 2025. Katz berharap bahwa Israel harus mampu mempertahankan dirinya sendiri terhadap ancaman dan musuh apapun, menambahkan bahwa Houthi akan menderita pukulan berat dari Israel jika mereka terus menembakinya, menekankan bahwa IDF siap untuk misi apapun. Baru setelah itu Katz menyentil negara Iran, memperingatkan pimpinan Iran yang diklaim Katz telah mendanai, mempersenjatai, dan mengoperasikan Houthi. Lebih lanjut, Katz memperingatkan bahwa sistem proksi telah berakhir dan poros kejahatan telah runtuh. Klaim bahwa Iran memikul tanggung jawab langsung, memperingatkan lebih lanjut bahwa apa yang Israel lakukan terhadap Hizbollah di Beirut, Hamas di Gaza, Asyad di Damaskus, dan Houthi di Yaman juga akan Israel lakukan terhadap Iran di Teheran, menegaskan bahwa serangan Israel akan diluncurkan dengan sangat. Militer Yaman mengancam akan kembali melontarkan rudal ke Israel. Sebanyak 3 bandara penting di Israel berpotensi besar menjadi target sasaran. Mengutip Tribun News pada 9 Mei, ancaman itu diumumkan oleh Angkatan Bersenjata Yaman dalam rilisan video terbarunya, di mana media militer Yaman telah mengidentifikasi koordinat dan nama dari 3 bandara utama Israel. Adapun 3 nama bandara yang teridentifikasi adalah Bandara Lot, dikenal di Israel sebagai Bandara Ben Gurion, kemudian Bandara Haifa, dan Bandara Ramon di al-Rashrash atau Eilat. Yaman berjanji akan melanjutkan serangan sebagai bentuk solidaritas dengan Palestina. Adapun rekaman tersebut diberi label Yaman dengan frasa bandara tidak aman dalam bahasa Arab dan Ibrani. Diklaim telah menandakan peningkatan sikap militer Yaman menyusul agresi baru-baru ini terhadap Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Diklaim telah memutuskan untuk tidak menunggu Israel, sekaligus diklaim akan bergerak maju dengan langkah-langkah di Timur Tengah tanpa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Mengutip Al-Mayadin pada 9 Mei, hal itu merupakan klaim dari 2 sumber senior yang dekat dengan Trump, namun dengan tanpa disebutkan namanya. Dilaporkan bahwa keretakan semakin besar antara Trump dan Netanyahu, menggambarkan hubungan tersebut sebagai tegang karena kekecewaan bersama, di mana Netanyahu dikatakan frustasi dengan Trump, sementara Presiden Amerika Serikat tersebut juga dilaporkan kehilangan kesabaran dengan Perdana Menteri Israel. Dengan begitu, 2 sumber senior Amerika Serikat mengklaim bahwa Trump telah memutuskan untuk tidak menunggu Israel lagi, sekaligus menekankan bahwa Amerika akan tetap bergerak maju dengan langkah-langkah jitu di Timur Tengah tanpa Netanyahu. Pangkalan drone bawah tanah milik Iran dalam mode siap tempur. Sebagai bukti, UAV Mohajer 6 Iran telah unjuk gigi dan sudah memantau kapal induk Amerika Serikat di zona perang. Mengutip Al-Mayadin, pada 9 Mei hal itu diumumkan oleh Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC. Secara terbuka telah mengungkap satu di antara pangkalan drone bawah tanah yang dioperasikan oleh Angkatan Laut IRGC. Lantas, penyiaran Republik Islam Iran atau IRIB merilis rekaman eksklusif dari dalam pangkalan yang memamerkan perkembangan kemampuan udara tak berawak Angkatan Laut. Dikabarkan bahwa pangkalan bawah tanah itu menampung ratusan pesawat tak berawak produksi dalam negeri termasuk Mohajer 6. Terkini, drone itu dilaporkan telah memantau kapal induk Amerika Serikat Eisenhower selama 10 jam berturut-turut menangkap citra beresolusi tinggi. Selain itu, juga telah memantau pergerakan angkatan laut asing di Teluk, termasuk aset udara dan maritim. Adapun drone Mohajer 6 dilengkapi dengan teknologi anti pelacakan yang memungkinkannya menghindari deteksi oleh sistem radar yang ada di kapal. Terkini, Mayor Jenderal Salami menekankan bahwa Angkatan Laut IRGC dalam mode siap untuk peperangan skala penuh yang berkelanjutan melawan pasukan ekstra regional. Serangan jarak jauh Houthi Yaman dilaporkan akan dilakukan dan dilontarkan segera. Pemimpin gerakan Ansarallah Yaman Sayyid Abdul Malik Al-Houthi mengklaim bahwa serangannya itu bisa memaksa Amerika Serikat menghentikan agresi.
Mengutip Al-Mayadin pada 9 Mei, hal itu diutarakan oleh Al-Houthi dalam pidatonya pada Kamis 8 Mei 2025 kemarin. Al-Houthi menekankan bahwa posisi Yaman bukanlah seperti yang diklaim oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang didasarkan pada memohon atau menyerah. Ia menegaskan kembali bahwa prioritas Yaman adalah mendukung rakyat Palestina melawan pendudukan, sekaligus menegaskan bahwa sikap sana tetap sepenuhnya teguh, baik melalui serangan jauh maupun melalui blokade terhadap kapal-kapal Israel. Dikabarkan bahwa serangan Yaman nantinya diprediksi bakal bisa menghentikan agresi Amerika terhadap negara Yaman. Di garis bawahi, Al-Houthi menegaskan kesiapan penuh Yaman untuk menghadapi setiap putaran baru agresi. Ledakan besar bunuh pasukan besar Israel di lokasi kota Rafah di jalur Gaza, di mana rudal Hamas meledak dan hancurkan bangunan tempat persembunyian pasukan Israel. Mengutip Kabarni pada 9 Mei, kabar ini dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qasyam sayap militer Hamas dalam pernyataannya, mengumumkan berhasil menargetkan pasukan teknik Israel yang terdiri dari 12 tentara menggunakan 2 rudal anti-personil dan rudal anti-tank yang menyebabkan ledakan besar di dalam rumah. Sumber-sumber mengindikasikan bahwa ledakan itu disebabkan oleh alat peledak yang ditujukan pada satu unit Brigade Golani Israel, menyebabkan bangunan tempat mereka bersembunyi runtuh. Laporan itu juga menunjukkan bahwa sejumlah prajurit masih terjebak di bawah reruntuhan dengan luka kritis, sementara saksi mata berbicara tentang sejumlah kematian di kalangan tentara pendudukan. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengecam Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu, menuduhnya berupaya menggagalkan kemajuan yang dicapai dalam perundingan Iran-Amerika Serikat. Mengutip Al-Mayadin pada 9 Mei, hal itu diutarakan oleh Araghchi dalam unggahannya di X pada 9 Mei 2025. Perlu diketahui sebelumnya Netanyahu dituduh telah mengeluarkan gambar yang diduga fasilitas nuklir ketiga Iran. Dengan begitu, Araghchi mengecam klaim tersebut sebagai upaya tak berdasar untuk memanipulasi persepsi publik menjelang negosiasi nuklir baru. Menurut Araghchi, munculnya kembali klaim semacam itu bukanlah suatu kebetulan. Ia secara langsung menuduh Netanyahu berupaya menggagalkan kemajuan yang dicapai dalam perundingan Amerika-Iran, menegaskan bahwa pemimpin Israel tersebut sengaja mengintervensi proses diplomatik untuk mendikte kebijakan Amerika Serikat.